Welcome to Cerita Comspace, tempat di mana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Kadang aku merasa dunia bergerak terlalu cepat, sementara aku masih berdiri di tempat yang sama. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi entah kenapa semuanya selalu berhenti di tenggorokan, seperti ada dinding tipis yang tak pernah bisa aku lewati. Aku lelah, bukan karena aku tidak kuat, tapi karena aku terlalu sering berpura-pura kuat. Semua senyum yang aku pakai setiap hari kadang terasa seperti topeng yang sudah mulai retak. Tapi anehnya, aku tetap memakainya karena aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Ada saat-saat di mana aku berharap ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan hanya tubuhku, tapi isi kepalaku, hatiku, bahkan semua kekacauan yang diam-diam aku sembunyikan. Seseorang yang bisa bilang, tidak apa-apa, kamu boleh istirahat. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa berbicara pada diriku sendiri, seperti ingin mengakui bahwa aku tidak baik-baik saja. Itu bukan kelemahan, mungkin ini langkah pertamaku untuk kembali bernapas dengan lega. Aku cuma ingin mengerti, tidak harus dibenarkan dan tidak harus ditenangkan, cukup didengar. Dan hari ini, untuk pertama kalinya aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Halo Sobat Confess, kenalin aku Loli dan di segmen Cerita Confess hari ini aku mau membawakan sebuah monolog yang berjudul Perempuan Beruntung dalam Penjara Pilihan. Selamat mendengarkan dan semoga kalian suka. Terlahir sebagai seorang anak perempuan adalah keberuntungan bagiku. Tumbuh sebagai anak perempuan, aku dibekali banyak keterampilan, terutama keterampilan untuk menjadi ibu rumah tangga yang cekatan dan mampu mengurus rumah tangganya kelak. Iya, aku memang merasa beruntung terlahir sebagai seorang perempuan. Namun, menjadi perempuan sangatlah sulit. Kita dituntut selalu sempurna dan serba bisa. Semasa kecil, kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Dan ketika dewasa, kemudian menikah, kita juga harus patuh kepada suami. Bukannya aku ingin menjadi anak yang pembangkang atau istri yang kurang ajar. Tapi aku hanya ingin hidup di dalam pilihanku. Bukan pilihan orang tua, keluarga, apalagi suami. Ini hidupku. Aku ingin bebas. Bebas menentukan arah hidupku. Bebas memilih cita-citaku. Bebas mengejar impian yang sudah kukumpul sedari kecil. Tolong, jangan paksa aku untuk mengikuti setiap pilihan dan keinginan kalian. Karena itu belum tentu terbaik buatku. Iya, memang betul. Kadang aku mengikuti pilihan kalian dengan raut wajah yang bahagia dan tidak ada penolakan sama sekali. Tapi dalam lubuk hatiku, aku menangis. Bahkan bertanya-tanya, apakah kalian pernah memikirkanku? Tapi itu mustahil. Mendengarkanku saja sangatlah sulit, apalagi memikirkan perasaanku. Kalian selalu berlindung di balik kata, kami tahu yang terbaik untukmu. Padahal, kenyataannya, pilihan kalian justru menghancurkan hidupku. Apa yang sudah kususun dari masa remajaku runtuh. Sisa-sisa puing harapan pun tidak ditemukan lagi. Semuanya hilang dalam runtuhan itu. Aku berterima kasih untuk semua usaha kalian untuk hidup dan masa depanku. Dan aku paham akan kekhawatiran kalian. Tapi tolong,
sekali saja tanya aku. Tanya apa yang aku inginkan dan apa impianku. Jangan ambil keputusan begitu saja, karena aku harus tetap berusaha agar terlihat baik-baik saja mengikuti pilihan kalian. Padahal kenyataannya aku berjuang mati-matian untuk mengubur semua cita-citaku demi membuat kalian bahagia. Walaupun sebenarnya aku hancur. Aku hancur, Ma. Pa, aku hancur. Pesanku buat semua orang tua yang mendengarkan ini, tolong jangan paksa anak kalian untuk mengikuti pilihan kalian. Tanya mereka dan kasih kesempatan kepada mereka untuk memilih jalan yang mereka ingini. Tapi jangan tinggalin mereka, tuntun mereka selalu dari belakang. Karena itulah peran orang tua untuk mereka. Jangan membatasi mereka, tetapi tuntun mereka dari belakang. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama atau merasakan hal yang sama, boleh komen di bawah. Dan see you di cerita Confess lainnya. Bye-bye guys. Hai, perkenalkan aku Revinda. Aku adalah seorang yang tumbuh di kampung kecil dengan segudang kenangan manis. Sekarang aku sudah dewasa, menjalani banyak hal baru, tapi ada bagian dari diriku yang selalu ingin kembali ke masa kecil. Disinilah ceritaku dimulai. Kadang di tengah semua hiruk pikuk hidup dewasa yang gak ada habisnya, aku suka tiba-tiba berhenti. Lalu teringat masa kecilku, masa dimana segalanya terasa sederhana, masa dimana dunia begitu luas tapi tidak menakutkan, masa dimana aku merasa aman bahkan tanpa alasan. Dulu hidup tuh rasanya gak serumit sekarang. Bangun tidur cuma mikir mau main apa hari itu. Yang jadi masalah terbesar cuma rebutan sepeda atau pulang kemalaman dan dimarahin orang tua. Sekarang terasa lucu kalau diingat-ingat kembali. Aku ingat betul, setiap sore kami berlari tanpa tujuan. Kadang main ke sungai, kadang ke lapangan, kadang cuma duduk di pinggir jalan sambil ngobrol hal-hal yang entah apa. Tapi rasanya bahagia. Bahagia yang gak perlu alasan, gak butuh validasi, dan gak pakai standar sosial. Dan yang paling aku rindukan adalah diriku sendiri di masa itu. Versi diriku yang polos, yang selalu berani, yang gak takut gagal, yang gak pernah memikirkan apa kata orang, yang kalau jatuh bangun lagi sambil tertawa, yang kalau salah ya sudah tinggal main lagi. Versi diriku yang sekarang rasanya jauh berbeda. Sekarang jadi dewasa itu melelahkan. Mikirin pendidikan, masa depan, pekerjaan, keluarga, harapan orang lain, dan mimpi-mimpi yang entah kenapa makin lama bukannya makin dekat, tapi terasa makin berat. Kadang aku berpikir, andai masa kecil itu bisa diulang, walau cuma sehari, aku bakal lari sekencang-kencangnya, menikmati semua tanpa melewatkan satu detik pun. Kadang saat pulang kampung, rasanya ada bagian dari diriku yang kembali hidup. Seolah-olah semua kenangan datang menyapa. Aku lihat rumah-rumah lama, jalan yang dulu jadi saksi permainan kami, pohon yang dulu kami panjat, sungai tempat kami nyebur tanpa takut sakit, semuanya masih sama. Tapi aku yang sudah berubah. Kadang aku tanya ke diri sendiri, kenapa ya dulu kita terburu-buru ingin besar? Padahal masa kecil itu adalah masa paling murni yang Tuhan kasih. Masa dimana tangisan cepat tergantikan tawa, masa dimana kebahagiaan bisa ditemukan dari hal-hal kecil, masa dimana dunia terasa begitu ramah. Kalau benar waktu bisa berulang, aku gak akan menyia-nyiakan masa kecilku. Aku akan lebih menghargai setiap momen. Aku akan lebih lama bermain, lebih lama tertawa,
lebih lama memeluk ibu, lebih lama menikmati rumah, aku akan menyimpan semua erat-erat supaya ketika dewasa nanti aku punya bekal untuk tetap kuat. Tapi aku tahu waktu nggak pernah mundur. Yang bisa kulakukan hanya menjaga kenangan itu tetap hangat di hati. Karena meski masa kecil sudah selesai, dia nggak pernah benar-benar hilang. Dia hidup di dalam diriku, di memori, di cerita, di orang-orang yang pernah hadir, di tempat yang pernah aku lewati. Kadang di malam-malam yang sunyi, aku menutup mata dan membiarkan diriku berjalan kembali ke sana, ke masa kecilku, ke tempat di mana semuanya terasa lebih ringan, ke versi diriku yang lebih jujur, lebih berani, lebih ceria. Mungkin aku tidak bisa tinggal di sana selamanya, tapi cukup tahu bahwa tempat itu pernah menjadi bagian dari hidupku. Sudah membuatku merasa sedikit lebih kuat untuk menjalani hari ini. Halo semuanya, di sini aku hanya ingin bercerita tentang aku yang hanya ingin dikenal. Bukan dalam artian dramatis atau penuh drama, tapi aku hanya ingin ada yang benar-benar mengerti denganku. Aku sering merasa seperti orang yang tidak pernah benar-benar dikenal. Meski aku selalu tersenyum, selalu berusaha ramah, selalu berusaha menunjukkan bahwa aku baik, tapi di dalam hati aku sering merasa sendirian. Aku seperti orang yang berdiri di tengah jalan, memanggil-manggil tapi tak ada yang mendengar. Aku pernah bertanya, apakah aku terlalu banyak berharap atau aku terlalu mudah menangis. Tapi mungkin itu bagian dari diriku. Aku tidak perlu menjadi sempurna. Aku hanya perlu menjadi aku dengan versi diriku sendiri. Hari ini aku merasa seperti sedang berjuang melawan waktu. Tugas yang menumpuk, harapan yang belum tercapai, dan kekhawatiran yang selalu menghantui. Aku ingin bisa berhenti sejenak, menutup mata, dan menghirup napas dalam. Tapi rasanya seperti tidak ada yang bisa menghentikan alur hidupku ini. Tapi meski hari ini terasa berat, aku masih percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Aku tidak perlu menjadi sempurna. Aku hanya perlu menjadi lebih baik dari hari kemarin. Aku percaya di balik semua ini ada cahaya yang menungguku. Jadi, aku hanya ingin berbagi bahwa tidak ada yang salah dengan merasa sedih, lelah, atau bahkan bingung. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Semoga suatu hari nanti aku bisa melihat kembali hari ini dengan senyuman, dengan mengatakan aku melewati